Selamat malam teman-teman. Sekarang kita akan memulai ibadah PT dan GP gabungan. Tapi sebelumnya, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh selesai, marilah kita menghadap Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 355. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar, hai mari datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami anak-Mu berdoa untuk meminta berkat dan penyertaan-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, berkatilah ibadah live streaming kami pada hari ini agar Engkau menyertai dengan hikmat dan berkat-Mu agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, marilah kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik.
Saudara di Gerakan Pemuda dan adik-adik di Persekutuan Teruna, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami semua, generasi muda gereja, supaya kami belajar dari kebenaran firman-Mu dan melakukannya seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini kita baca dari kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-15 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-20. Hakim-Hakim 15 ayat 9 sampai 20. Lalu majulah orang Filistin dan berkemah di daerah Yehuda serta memencar ke Lehi. Berkatalah orang-orang Yehuda, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Lalu jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kau perbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Lalu kata mereka kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat engkau dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka, tetapi membunuh engkau kami tidak mau." Maka mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Setelah ia sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorak, maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api, dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian dia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya, dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, "Dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1.000 orang kupukul." Setelah berkata demikian, dilemparnya tulang rahang itu dari tangannya. Kemudian dinamailah tempat itu Ramat Lehi. Ketika ia sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Oleh tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan yang besar itu. Masakan sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang yang tidak bersunat itu?" Kemudian Allah membelah liang batu yang di Lehi dan keluarlah air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamailah mata air itu mata air penyeru, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna yang mau membaca Alkitab setiap hari dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini bertemakan jalan kekerasan, jalan kematian. Kalau kita bicara tentang kekerasan, maka kekerasan adalah suatu tindakan kejahatan. Pertama-tama, siapapun dan apapun yang melakukan tindakan kekerasan, dia melanggar dan dia melawan hak asasi manusia untuk hidup berdampingan dengan penuh damai sejahtera bersama dengan orang-orang yang lainnya. Kita ingin hidup bebas bertanggung jawab. Kita juga ingin hidup dengan penuh kasih terhadap sesama dan penuh dengan sukacita damai sejahtera. Tetapi karena alasan ekonomi, karena alasan harga diri, karena berbagai macam alasan lainnya, bisa saja seseorang melakukan kekerasan dan yang lain mendapatkan tindakan kekerasan. Dunia bahkan juga pernah
dan sampai saat ini merayakan Hari Anti Kekerasan Dunia, bahkan Hari Anti Kekerasan dalam rumah tangga. Saudara yang dikasih Tuhan, Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna, yang kedua, kekerasan selain membawa hal bertentangan dengan HAM atau hak asasi manusia, kekerasan juga menimbulkan luka, menimbulkan trauma, dan menimbulkan duka. Ibarat sebuah paku yang kita tancapkan ke sebuah kayu, ketika paku itu dicabut, maka dia masih tetap menimbulkan luka dan bekas, dan tidak ada lagi papan ataupun kayu yang tetap utuh ataupun mulus. Pasti ada lubang bekas paku itu. Demikianlah dengan kekerasan. Kalau ada seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang lain, maka itu bisa menimbulkan duka, luka, dan trauma terhadap orang lain. Menimbulkan sakit hati dan menimbulkan dendam. Dalam bacaan kita ada dua tokoh atau ada dua orang, dua pihak yang selalu melakukan kekerasan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah Simson, yang kedua adalah orang Filistin. Kita mungkin bisa saja dengan mudah mengatakan apa yang dilakukan Simson sesuai dengan kehendak Tuhan, dan karena itu Simson berhak melakukan kekerasan. Kita juga dengan sangat lantang mengatakan bahwa memang seharusnya orang-orang Filistin harus dibalas dengan kekerasan yang dilakukan oleh Simson, karena mereka memang melakukan tindakan yang jahat juga terhadap bangsa Israel. Apapun penilaian kita dan berdasarkan Alkitab, tetap saja kekerasan adalah sesuatu yang akan terus membawa dampak yang tidak baik. Buktinya dalam bacaan ini, ketika Simson melakukan kekerasan dengan membakar ladang orang-orang Filistin, akhirnya orang-orang Filistin mencari Simson dan mereka kemudian menyerang orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda kemudian tahu di mana Simson bersembunyi, dan karena itu mereka meminta kepada Simson untuk menyerahkan diri. Singkat cerita, Gerakan Pemuda dan Persekutuan Teruna, kemudian Simson bersedia untuk menyerahkan diri karena dia tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah suatu tindakan yang akan menyulitkan bangsanya. Tetapi kemudian dia menghancurkan, dia mengalahkan orang Filistin dengan mengambil sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, dan dengan tulang rahang itu dia membunuh 1000 orang Filistin. Apa yang dilakukan keras oleh orang Filistin dilakukan dengan keras lagi oleh Simson. Apakah hal ini menjawab persoalan? Tentunya tidak. Sebuah kekerasan akan dibalas lagi dengan kekerasan, dan akhirnya melahirkan dendam kesumat ataupun rantai permusuhan yang akan terus berulang. Tetapi kita memang ketika membaca firman ini, kita akan segera sampai pada satu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Simson ternyata diperkenan Tuhan. Dalam bacaan kita 2 kali Tuhan berkenan kepada apa yang diperbuat Simson. Pertama, Simson bisa memutuskan tali pengikat yang dikatakan seperti batang rami yang telah habis dimakan api, sehingga ia bisa membebaskan diri dan membunuh orang-orang Filistin. Yang kedua, setelah ia membunuh 1000 orang Filistin itu, dia kehausan dan Tuhan membelah batu dan mengeluarkan air untuk diminum oleh Simson. Apa yang kita baca dari Alkitab tentang izin Tuhan untuk tetap melindungi dan memberkati Simson harus kita lihat dalam seluruh rangkaian perjalanan hidup bangsa Israel. Bukan semata-mata dari Simson yang melakukan kekerasan. Perjalanan hidup bangsa Israel yang selalu dihimpit, ditekan, ditindas, dan selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari bangsa-bangsa Filistin. Karena itu, perkenan Tuhan kepada Simson paling tidak mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, bahwa sejak lahirnya Simson memang dipilih
oleh Tuhan sebagai nazir Allah, yaitu orang yang bernazar untuk melakukan kebaikan demi nama Tuhan untuk membebaskan umatnya dari penindasan bangsa Filistin. Salah satu syarat dari nazir Allah, Simson tidak boleh terkena pisau cukur di kepalanya. Selama ia tidak dicukur rambutnya, maka dia akan terus memiliki kekuatan, dan ini diperkenan oleh Tuhan. Kedua, kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Simson ini adalah respon dari Simson terhadap kelakuan mertuanya yang adalah orang Filistin, yang menjual istrinya atau menyerahkan istrinya kepada orang lain, sehingga Simson menjadi marah dan melakukan kekerasan terhadap orang Filistin. Ini mau mengatakan Simson tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh mertuanya, dan dia mau menunjukkan dan dia menuntut apa yang dilakukan orang tuanya dengan melakukan kekerasan, dan ini seizin Tuhan. Yang ketiga, dalam bacaan ini kita melihat bahwa Simson diperkenan melakukan kekerasan karena Tuhan tidak menghendaki Simson dibunuh oleh kerumunan massa dari Filistin. Dan Simson memang tetap dipakai Tuhan menjadi Allah bagi keselamatan untuk orang Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya sebagai teruna dan pemuda, biarlah kisah Simson ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sesungguhnya membenci kekerasan. Dan karena itu sebenarnya ketika Simson melakukan kekerasan, karena dia membela diri dan membela kehormatan bangsanya. Saudara pemuda dan teruna, jangan pernah melakukan kekerasan. Hari ini adalah ulang tahun PKB. PKB itu punya semboyan, tangguh dan luas. Jadilah pribadi seperti semboyan PKB, tangguh dan luas. Pribadi yang tangguh, tapi pribadi yang luas. Bukan pribadi pemarah, bukan pribadi pendendam, bukan pribadi yang melakukan kekerasan dimanapun saudara berada. Mari berhikmat memahami kisah Simson. Kisah Simson bukan melegitimasi kekerasan, tapi kisah Simson mau mengatakan ada Tuhan yang memakai Simson untuk hormat kemuliaan bagi nama. Tuhan memberkati gerakan pemuda dan persekutuan teruna. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, biarlah kami sebagai pemuda dan teruna Kristen menyadari kebenaran firman Tuhan ini sebagai sesuatu yang membawa kami untuk menghargai hidup ketika berdampingan dengan banyak orang. Jangan jadikan diri kami sebagai pemarah, emosional, mudah menaruh dendam, dan melakukan kekerasan kepada yang lain. Kalaupun ketika kami membaca ada tindakan kekerasan yang dilakukan Simson, kami tahu hal itu menimbulkan pertentangan dan menimbulkan permusuhan dan menimbulkan pertempuran demi pertempuran yang akan datang. Tapi kami juga belajar, memang Simson dipakai oleh Tuhan untuk membawa kebaikan bagi orang Israel. Dan kalaupun itu ia lakukan atas seizin Tuhan. Dalam hidup kami sebagai pemuda dan teruna, jauhkanlah kepada kami perseteruan, permusuhan, pergulatan, dan dendam. Melainkan timbulkan kepada kami cinta kasih, saling menopang, saling menghargai satu dengan yang lain. Doa dan syukur kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman sekalian, sekarang kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Marilah kita bernyanyi dari Kitab Bakti 78, Yesus Kristus Sumber Hidup.
Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat induk yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Teman-teman diharapkan untuk bangkit berdiri. Sekarang marilah kita bersatu dalam doa persembahan. Allah Bapa, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Semoga persembahan kami tadi berguna untuk rumah-Mu dan orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan. Semoga kami selalu diberikan kesehatan ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Biarlah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil bulan yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon diberkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon diberkat. Kita akan mengakhiri ibadah gerakan pemuda dan persekutuan teruna pada saat ini. Marilah kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari seturut dengan kehendak-Nya. Jadilah pemuda dan teruna yang senantiasa berlaku lembut dan menjauhkan kekerasan dalam hidup kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus memberkati persekutuan teruna dan gerakan pemuda GPIB Jemaat Immanuel Tanjung Pandan dari sekarang esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Puji Tuhan, kita boleh beribadah bersama.
Sebagai penutup dalam recording ibadah Persekutuan Turunan dan Gerakan Pemuda ini, kami sampaikan bahwa mulai tanggal 12 Juni, ibadah minggu akan boleh berlangsung di gereja. Untuk kita yang berusia 12 tahun ke atas, dipersilakan untuk beribadah di gereja dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Perhatikan warta jemaat kita, jam berapa dan sektor berapa saja yang diperkenankan beribadah. Tuhan memberkati kita semua.